Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 kelas A akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Baik, di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Ahsani Kafiati, Amartia Sukma, Nadia Ramadina, Dika Popi, dan saya sendiri Yasmin Isrianur. Selanjutnya saya akan mempersilahkan pemateri melanjutkan. Baik, di sini ada latar belakang masalah. Menurut Badan Legislatif DPR RI tahun 2021, pemenuhan pangan sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian menurut Fauji et al. Tahun 2019, ketahanan pangan juga merupakan bagian hal terpenting dari ketahanan nasional. Distribusi pangan yang tidak merata menjadi kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat nasional. Next. Kemudian ada tujuan kebijakan. Tujuan dari kegiatan pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah satu, untuk mengetahui apakah delegasi kewenangan atau peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sudah dibentuk atau belum. Kedua, untuk mengetahui apakah aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sudah dibentuk sesuai dengan tujuan materi undang-undang. Next. Kemudian ada isi kebijakan, penyelenggaraan pangan harus dilakukan dengan serius sesuai tata kelola yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Sebab pangan merupakan hak asasi manusia. Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan. Dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Next. Baik, selanjutnya ada kajian pelaksanaan kebijakan di masyarakat atau di lapangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Next. Sistem ketahanan pangan meliputi 3 subsistem, yaitu A. Ketersediaan pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan. B. Keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi. Dan C. Pemanfaatan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi, termasuk pengembangan keamanan pangan. Next. Adapun salah satu contoh implementasi dari kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini tentang pangan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah pangan dan gizi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan pada 2021 silam untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan pangan dan gizi di Kalimantan Selatan demi tercapainya target pembangunan pangan dan gizi. Selanjutnya ada kendala pelaksanaan kebijakan. Jadi terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan bagi berlangsungnya kebijakan tersebut. Antara lain, ketersediaan pangan menjadi suatu problematika yang menjadi persoalan yang sering diperbincangkan, yaitu seperti kelangkaan bahan pokok pangan. Yang kedua, sarana dan prasarana pertanian. Yang ketiga, skala usaha tani kecil dan konversi lahan. Yang keempat, adanya dampak perubahan iklim.
Yang kelima, akses pangan yang tidak merata. Yang keenam, food loss and waste yang tinggi. Yang ketujuh, regenerasi petani lambat. Yang kedelapan, tantangan di inovasi dan diseminasi teknologi. Yang sembilan, proporsi balita gizi buruk di atas rata-rata yang terjadi di 16 provinsi yang didominasi oleh bagian Indonesia Timur. Ini juga termasuk ke dalam akses pangan yang tidak merata. Kemudian ada kebijakan yang tidak dipaparkan bagaimana cara pemerintah dalam memberikan bantuan pangan bagi masyarakat yang dalam kondisi krisis pangan, terutama bagi masyarakat yang kelaparan dan kekurangan gizi. Jadi di dalam kebijakan tersebut tidak dijelaskan bagaimana caranya. Kemudian belum ada memuat mengenai pemanfaatan pangan di dalam kebijakan tersebut. Next. Berikut adalah cara mengatasinya. Yang pertama adalah peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan, di mana pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat ke bahan pangan dengan cara menetapkan harga yang terjangkau. Jadi, setiap lapisan masyarakat tidak merasa kesulitan mendapatkan bahan pangan yang sesuai dengan pendapatannya. Kemudian, hal ini juga untuk mendorong distribusi pangan hingga ke pelosok. Jadi pemerintah memanfaatkan program digitalisasi data dan kerjasama dengan pihak terkait dengan tujuan agar tidak ada wilayah yang kekurangan bahan pangan. Selanjutnya ada peningkatan produktivitas petani dan nelayan. Karena petani dan nelayan adalah penghasil bahan pangan yang dibutuhkan oleh pasar, jadi pemerintah harus memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar bisa dimanfaatkan di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Kemudian diversifikasi pangan dan kualitas gizi. Nah, diversifikasi pangan ini berkaitan dengan keberagaman pangan yang harus ditingkatkan beserta keamanan dan kualitas gizinya. Adapun upaya pemerintah antara lain penerapan budidaya pertanian yang baik, kemudian penanganan pasca panen yang baik, kemudian pemenuhan standar nasional Indonesia dan pemenuhan sanitari dan fitosanitari. Kemudian perbaikan iklim usaha dan daya saing. Jadi pemerintah harus menjaga keberlangsungan sumber daya alam agar tidak kalah dalam produksinya. Kemudian dalam contohnya menetapkan lahan sawah yang dilindungi, alih fungsi lahan sawah, budidaya pangan, pemupukan, serta pemeliharaan jaringan irigasi sawah agar kualitasnya juga lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah penguatan sistem pangan berkelanjutan atau food estate. Nah, di mana pemerintah berlandaskan hukum agar petani berkelompok untuk membentuk koperasi atau gapoktan. Jadi pemerintah membentuk suatu gabungan kelompok tani yang bekerja sama sedemikian rupa untuk meningkatkan ekonomi melalui usaha pertanian. Tujuannya agar mempermudah pemberian akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang disediakan pemerintah atau pihak lain. Next. Ada kesimpulan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produksi pangan mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam, dan memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Implementasi kebijakan termasuk dalam pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah pangan dan gizi di Kalimantan Selatan, serta sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia mencakup peningkatan keterjangkauan dan kecukupan pangan, peningkatan produktivitas petani dan nelayan, diversifikasi pangan dan kualitas gizi, perbaikan iklim usaha dan daya saing, serta penguatan sistem pangan berkelanjutan melalui konsep food estate. Untuk rekomendasi, sebaiknya pemerintah menjalankan tata kelola pangan nasional yang mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan pangan yang mengutamakan manfaat dan diversifikasi sumber pangan lokal secara optimal. Untuk terciptanya keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat. Dan untuk pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan lokal dan nasional dengan kualitas gizi yang cukup, aman, bermutu, dan seimbang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.